Long time no see, BEC. Rebecca menghela napasnya ketika melihat lelaki yang turun dari mobil mewah itu. Hades. Lelaki itu tersenyum, dan akan memeluk Becca membuat Becca awas dengan hal itu. Why? No. Rebecca tidak mau dipeluk oleh lelaki itu. Namanya Hades Hartman, lelaki yang usianya mungkin 27 tahun, dia bule, dan hanya kenalan Rebecca di tempat kerja. Dia selalu membeli jasa translator Becca. Di akhir Becca tahu ternyata lelaki ini bisa berbahasa Indonesia. Karena wajahnya kebulean makanya Becca percaya saja dia turis. Kamu sibuk, BEC? Ayo Det, kata Hades. Becca menatap Hades tajam. Det, pala Mas Peyang, cibir Becca dan mengusir Hades. Hades tertawa dan terus menunjukkan kelembutannya. Mas ini baru aja ketemu udah ngajak Det, aku lagi sibuk Mas, gak bisa kemana-mana, ini aja mau langsung pulang Mas, kata Becca. Hades tersenyum dan memasang gayanya menunjuk mobil mewahnya. Naik, katanya. Becca menatap mobil mewah itu, tapi ada suara dari hati kecil Becca, yang meremehkan milik Hades. Hades jika ditanya kaya raya, dia kaya. Dia juga tampan, atau mungkin karena hati dan tubuh Becca sudah milik Rama, jadi susah buat melirik laki-laki lain. Ah pokoknya lebih keren mobil Tuan Rama. Lebih keren Tuan Rama daripada semua lelaki di dunia ini. Tapi Becca udah dikasih peringatan Doro Sarah untuk meninggalkan putranya, dan Becca terima saja. Becca gak boleh plin-plan, Becca sangat ingin melihat, apa yang terjadi saat Becca meninggalkan Rama dan Raka, apakah Tuan Rama akan menikah lagi. Jujur saja Becca ingin melihat Doro Sarah datang padanya memohon-mohon untuk kembali pada putranya, karena Raka dan Rama tidak bisa hidup tanpa Becca. Tapi jika Becca pergi dan Tuan Rama menikah lagi, dahlah semua cowok berarti sama aja. Tapi pasti nyesek banget, Becca jadi berpikir bagaimana caranya agar kepergian Becca nanti, Rama menunjukkan keseriusannya pada Becca. Seperti tidak bisa hidup tanpa Becca. Dan Nyonya jadi kedistrak untuk merestui mereka. Ini yang Becca pikirkan terus, tidak akan tenang jika Becca tidak melakukannya. Untuk mendapatkan restu Becca harus menjauh lebih dahulu, membiarkan mereka berputus asa, barulah Becca datang seperti pahlawan, dan entah dari mana ide itu, Becca memejamkan matanya menenangkan dirinya. Hanya saja, seperti berharap dicium, kata Hades. Becca membuka pejaman matanya. Enggak, kata Becca. Hades hanya tersenyum, dia tampak senang menemukan Becca. Mas ini mau kemana? Aku gak tahu Mas ada di Jakarta, kata Becca. Hades tersenyum, dulu mereka bertemu di Bali. Biasa urusan pekerjaan, katanya. Pekerjaan? Pekerjaan apa? Tanya Becca. Hades tertawa. Kau belum pernah berhasil menebak pekerjaan saya, BEC, kata Hades. Pengangguran kaya raya waktu itu salahkah? Tanya Becca. Hades tertawa. Tidak salah, tapi juga kurang tepat. Iyakah, kata Becca. Sekarang saya pengangguran lagi, kata Hades. Lelaki ini punya pekerjaan yang libur dan bekerjanya seimbang. Jika bekerja bisa menghilang tanpa jejak bisa bertahun-tahun lamanya, tapi jika libur, bisa jadi pengangguran juga bertahun-tahun. Entahlah apa pekerjaannya. Serius tidak mau ngedate? Tanya Hades. Becca menggelengkan kepalanya. Sekedar informasi, aku udah nikah Mas, kata Becca. Hades menatap Becca lekat. Pernikahan yang tidak serius kan? Serius Mas, jadi Mas ndak boleh ngarep-ngarep lagi, kata Becca. Dan Hades mengangkat bahunya. Itu bukan masalah, ayo masuk, aku yang nganter kamu pulang, katanya. Becca menggelengkan kepalanya. Aku juga punya kabar bagus buat kamu, tanya Hades. Ayo, gak akan macam-macam serius jadi tenang saja, kata Hades lagi. Enggak ah, kata Becca. Hades menatap Becca. Serius, BEC. Kamu tidak mau? Tanya Hades dengan tatapan matanya yang sayu.
Fine, kata BK akhirnya ikut dalam mobil itu. Perumahan Bumi Indah, Mas, kata BK. Benar tidak mau selingkuh, kata Hades. BK kesal dan akan keluar lagi ketika Hades bersuara. Oke. Jangan menghindar, kata Hades dan menjalankan mesin mobilnya. Tadi kamu mau ngomongin apa, Mas? Tanya BK. Hades menoleh. Bukan yang penting sih, katanya. CKK. BK berdecak dan menyandarkan punggungnya. Kamu beberapa minggu ini sangat terkenal, kata Hades. BK menoleh. Gak bisa dibanggain kalau terkenalnya merebut tunangan orang lain, Mas, kata BK. Hades tertawa. Saya berterima kasih pada mereka yang menyebarkan beritamu, karena dengan begitu kamu bisa gampang ditemukan, kata Hades lagi. Cih, masa temannya dihujat, Mas senang, kata BK. Makanya sama aku saja, kata Hades. Mas kan sudah tahu statusku, kenapa masih pengen ngajakin aku ngedate, tanya BK mencebikkan bibirnya. Who knows, maybe you want to cheat. Tanya Hades menoleh pada wanita itu. There is no way, BEC, you'd like a single date, kata Hades. Kamu terlalu muda untuk lelaki yang hampir 40 tahun itu juga, kata Hades lagi. He is still 38, kata BK. Tetap saja, kata Hades. BK diam. Aku gak ada niatan mau cerai dari dia, Mas, jadi jangan ikut campur. Mas juga bisa dapat yang terbaik, kata BK. Hades menghela napasnya berat. Terserah kamu, kata Hades, dan mulai sibuk menyetir. Nanti sampai di depan, Mas belok kiri, kata BK. Tapi Hades malah belok kanan. Ya belok kiri, Mas, di pertigaan itu, kata BK. Temani aku makan dulu, kata Hades. BK berdecak. Aku gak bisa lama-lama, di rumah aku punya anak, kata BK. Bukan anakmu, BK, kata Hades. Anakku, kan aku menikah dengan ayahnya, kata BK. Lagi-lagi Hades menahan kesabarannya. Setelah 5 tahun tidak bertemu, masa diajak makan saja jadi tidak mau? Tanya Hades menyindir. BK kesal tapi mau bagaimanapun dulu Hades sering banget membantunya, hingga akhirnya BK luluh juga. Mereka akhirnya memutuskan makan di salah satu restoran sedikit jauh dari kompleks rumah Tuan Rama. Hanya saja saat masuk di restoran itu, perhatian BK sudah tertuju pada lelaki yang sedang di sana bersama seorang sahabatnya. Dia menemukan BK juga, yang membuat BK buru-buru menutup wajahnya meskipun terlambat. Sial. BK sudah ketahuan, astaga. Namun ketika akan kabur, Hades malah menggenggam tangan BK dan merangkulnya erat. Mau kemana? Tanya Hades. BK merasa dunianya akan dalam masalah, rasanya BK jadi takut Tuan Rama salah paham padanya. Hanya saja ketika memberanikan diri untuk menatap ke arah Tuan Rama tampak tidak menatapnya, membuat BK berpikir bahwa mungkin saja tadi Tuan Rama tidak melihatnya. Tuan kan selalu memakai kacamata, katanya Tuan itu minus matanya. BK menyakini ini jadi ikut Hades makan tapi BK memilih tempat yang sedikit jauh dari wilayah Tuan Rama. Tidak apa-apa, Bek, hanya menemani Hades saja makan, setelah ini pulang. Lagi pula, BK takut Tuan salah paham. Makan cepat, Mas. Aku mau pulang, kata BK. Hades sedikit tertawa. Kenapa? Kamu takut ketahuan suami kamu ya? Tanya Hades. Apalagi ini? BK menatap Hades. Hanya bertanya, padahal kita sudah mengambil tempat yang sedikit jauh dari rumah majikanmu, kata Hades. Mas banyak tahu sekali tentang aku, kata BK menyinggung lelaki itu. Aku sedikit lega menemukanmu, jadi mau bertemu dengan orang tua saya. Tanya Hades lagi. BK kesal. Makan, Mas, atau aku tinggal? Kenapa Mas ngomongnya jadi kayak gini sih? Perasaan dulu gak gini-gini amat deh, oceh BK kesal. Hades hanya tertawa polos. Suami kamu majikanmu, mereka berlaku baik-baik padamu, kan? Tanya Hades.
BK menutup mulutnya dan membuat gerakan mengunci bibir. Hades nampak tersenyum melihat tingkah BK itu. Jika mereka jahat, tidak masalah curhat pada Mas lagi, BEC, katanya. BK hanya diam, dulu BK memang sering curhat. Tapi itu dulu. Sudah hampir 6 tahun berlalu. Makanan kemudian disiapkan, Hades menyuruh BK makan tapi BK tidak mau, tapi BK memegang sendok karena tidak mau menyakiti hati lelaki ini. Hades menatap BK dan mengambil ponselnya, ia kemudian memotret BK, dan dirinya. Hades kemudian duduk di samping BK dan suka dekat-dekatan. Tidak peduli bagaimana seseorang di sana menatapnya sangat tajam, hingga menjadi alasan, Tuan Rama kehilangan kesabarannya. BK terkejut karena merasa ditarik dengan sedikit kasar, Hades kesal ikut berdiri karena BK diperlakukan seperti itu. Sehingga mereka saling menatap dengan sangat tajam. Mereka tampak sudah siap berkelahi. Mas Rama, kata BK. Hades ingin menarik BK ketika Rama membawa tubuh kecil itu ke belakangnya, menghindari sentuhan Hades. BK menatap Rama yang tatapannya mulai menggelap, dia tampak kesal, memandang Hades, sedangkan Hades malah memancing kemarahan Rama. BEC, lelaki ini tampak sangat kasar, katanya. BK berdecak menyuruh Hades diam. Lalu menyentuh lengan kokoh Mas Rama. Mas, panggil BK berniat menyadarkan lelaki itu. Lelaki itu kemudian menatap BK, dia bersuara dengan berat. Pulang dengan saya, katanya. Tanpa menjawab BK, Rama menggenggam tangan itu erat dan membawa wanita itu pergi dari hadapan Hades. Hades akan mengejar tapi BK menggeleng, menyuruh Hades tidak ikut campur. Rama sedang marah, dia kecewa, dan ia berusaha keras tidak menunjukkan kemarahannya di depan umum. BK akan menjelaskannya saat mereka pulang nanti, apa yang Rama pikirkan, itu tidak benar. Tapi bukankah BK juga akan meninggalkannya? Kenapa tidak membuat Rama salah paham saja? Rama menggenggam tangan BK erat dan membawa wanita keras kepala itu ke arah mobilnya. BK menggigit bibirnya ketika Rama memilih diam saja, dan hanya fokus menyetir saja. Mas, kita mau kemana? Tanyanya, dengan suara penuh keraguan ketika melihat jalan yang tidak sesuai menuju perumahan mereka. Ketika Rama tak memberi respon, dan terlihat hanya fokus pada setir saja, keheningan mulai terasa seperti sebuah omen buruk. Dan ketika mobil tersebut melintasi jalan yang tidak biasa mereka lalui, BK akhirnya bersuara. Mas, kita mau kemana? Tanya BK, suaranya sedikit bergetar. Rama, tak memandang, hanya terus mengemudikan mobilnya memasuki pelataran hotel yang cukup mewah, lalu Tuan Rama memberikan mobilnya kepada seorang valet agar mobil Tuan Rama bisa diparkirkan, ketegangan di udara seolah menjadi nyata. Rama keluar dan membuka pintu mobil BK dengan gerakan yang tegas. Turun, perintah Rama, suaranya tegas, ketika ia membuka pintu mobil untuk BK. Ketakutan melintas di wajah BK, hatinya bergemuruh, apakah ini hukuman atas apa yang telah Rama saksikan? BK ingin sekali menjelaskan bahwa hubungannya dengan Hades tidak lebih dari sekadar pertemanan, bahkan layaknya saudara. Namun, apakah Rama akan percaya pada persahabatan antara pria dan wanita? Pikiran-pikiran itu memenuhi benak BK, sementara dia turun dari mobil, langkahnya gontai penuh kecemasan. BK akan dihukum lagi kelihatannya, mereka kemudian memasuki sebuah kamar yang cukup mewah, lalu Rama menoleh padanya. Tutup pintunya, suaranya terdengar sangat berat membuat BK patuh. Mas, suara BK. Lepaskan seluruh kain di tubuhmu, perintah Rama. BK menggigit bibirnya. Tapi Mas, kamu tidak mendengarkan saya? Tanya Rama. BK menghela napasnya berat, astaga, BK melepas bajunya setelah banyak pertimbangan. Semuanya tanpa tersisa satu benang pun, kata Rama. BK menatap Rama sedih. Mas, jangan seperti ini, kata BK.
Tapi Rama tidak peduli, karena Beka tidak bisa merayu. Akhirnya Beka melepaskan satu-satunya kain di tubuhnya, lalu menatap Rama lekat. Lagi pula di ruangan ini hanya mereka berdua. Duduklah di atas ranjang itu. Mas, kata Beka tidak mau melakukan permintaan itu. Kenapa? Kau mau keras kepala lagi? Tanya Rama. Beka menutup mulutnya. Saya benar-benar tidak paham dengan tingkahmu akhir-akhir ini, kau selalu ingin pulang, selalu menolak pernyataan cinta saya, lalu lelaki tadi, apakah dia salah satu alasan kau ingin cepat kembali ke Indonesia? Hah? Tanya Rama. Beka menoleh pada suaminya itu. Dia sudah aku anggap masku, enggak lebih, bahkan jika aku pergi nanti, kepergianku juga bukan karenanya. Kenapa kau selalu mengatakan hal seperti itu? Pergi. Kau pikir saya akan membiarkanmu? Uang 1 miliar itu tidak akan mungkin kamu kumpulkan dengan mudah, jadi berhentilah mengucapkan hal yang membuat saya marah, mengerti? Tanya Rama. Dan Beka diam saja. Jangan membuat saya kecewa, mau bagaimanapun, saya adalah suami kamu, dan kamu adalah istriku, kata Rama. Lelaki ini sudah berulang kali merendahkan dirinya untuk Beka yang kelewat tidak percaya diri, padahal masalah orang tua mereka itu tidak akan menjadi masalah jika Beka mendengarkan kata-katanya. Bagaimana jika nanti aku dapat uangnya? Tanya Beka. Rama menatap ke arah Rebeka. Jangan menjadi jalang, Rebeka, kata Rama. Beka menatap Rama lagi. Cukup tubuh ini hanya milik saya, kata Rama. Tidak ada orang baik yang bisa secara cuma-cuma memberikan uang sebanyak itu, jadi jangan terkecoh, kata Rama lagi. Tapi Mas melakukannya, kata Beka. Saya bukan orang baik, saya sangat menginginkanmu, kata Rama. Tatapan mereka bertemu setelah itu. Jadi jangan pernah bermimpi ingin menjadi pelacur siapapun, kecuali pelacur saya, kata Rama. Lelaki itu menatap Beka tajam. Kau selalu diam, kata Rama dan mendekat, lelaki itu duduk di tepi ranjang. Kenapa sulit sekali mengungkapkan perasaanmu? Tanya Rama, lalu ia menyentuh wajah cantik itu. Saya tahu kamu menyukai saya, kata Rama. Ciumannya sangat intens membuat Beka larut. Kamu mencintai saya, Rebeka? Tanya Rama. Beka masih keras kepala, dengan diam saja. Kita tidak akan mulai jika kamu tidak jujur dengan perasaanmu ini, kata Rama. Beka menatap Rama, dan akan bangkit tapi Rama kembali mendorong wanita itu kembali baring di atas tempat tidurnya. Kenapa? Kau tetap mau pergi dari saya, ha? Tanya Rama. Kau itu munafik, padahal saya sudah bilang untuk tidak munafik di depan saya, kata Rama. Rama memandangnya tajam. Lihat betapa sukanya kamu dengan perlakuan saya, kata Rama, tanpa berhenti bergerak. Mas udah, kata Beka. Sudah apa? Tanya Rama. Sudah, berhenti. Kata Beka, di sela-sela keputusasaannya. Sial, masih saja kau tidak menggakui ini, kata Rama. Memohon, Kak, sekalian jujurlah kalau kamu juga cinta sama aku, kata Rama lembut. Tapi melihat wanita ini diam saja tidak menjawab, membuat Rama jadi kesal dan menarik dirinya lagi, dan tak kunjung memasukkannya kembali. Lelaki itu malah akan berdiri membuat Beka kecewa dan menyesal, padahal Rama bisa memaksa saja, apa harus mendengar perasaan Beka dahulu. Saya tidak tahu bagaimana memperlakukanmu, saya menyuruhmu untuk tidak memikirkan apapun tapi kau malah sekeras kepala ini, kata Rama. Saya ingin kamu memohon jika ingin tidur dengan saya, tapi kau malah lebih suka diperkos 4, membuat saya terlihat buruk karena memperlakukanmu sekasar itu, kata Rama. Kau tidak bisa kabur, Rebeka, tidak sampai kamu melunasi hutangmu. Dan saya tahu, kamu tidak akan pernah mengumpulkan uang sebanyak itu, kata Rama. Dan Rebeka diam saja. Aku sudah dapat uangnya, kata Beka. Rama menoleh. Tapi ini bukan dari Mas Hades, kata Beka.
Ndoro Sarah yang kasih berikut caci makinya karena saya sudah merebut Anda, kata BK. Saya tidak menerima uang dari keluarga saya, kata Rama. Mas bisa menutup mulut mereka tapi tidak dengan pikiran mereka menganggap Mas karena saya Mas jadi anak durhaka. Saya sudah sangat buruk, berapa banyak uang yang akan Mas habiskan lagi untuk menutup mulut orang-orang yang menghina saya? Bahkan sampai detik ini saja keluarga Mas masih belum menerima hubungan kita. Aku juga sakit Mas saat mereka menghina saya terus-menerus. Meskipun Mas selalu bilang bahwa aku akan baik-baik saja jika menurut, tapi tetap ada yang kurang, kata BK. Pernikahan kita tidak biasa, kita seperti penjahat Mas, yang sedang menunggu keputusan. Hubungan kita banyak yang tidak senang hanya karena aku adalah seorang pembantu pada mulanya, kata BK. Apakah saya tidak pernah menceritakan masalah saya? Saya dibenci keluarga baru ayah, alih-alih merawat saya seperti putrinya sendiri ketika mama meninggal, saya malah dibiarkan pergi dari rumah ketika bilang sudah tidak nyaman tinggal di rumah ayah. Bahkan sampai sekarang mereka membenci saya. Lalu sekarang saya tidak mau lingkungan keluarga suami saya juga membenci saya, Mas, kata BK. Saya akan membuat mereka merestui kita tidak harus kamu pergi dari saya, kata Rama. BK memeriksa sakunya, dan memberikannya pada Rama. Aku mengerti kekhawatiran orang tuanya Mas, di mana-mana anak lelaki akan selalu menjadi anak ibunya, Mas nggak bisa benci Ndoro karena saya, kata BK. Lalu apa maumu? Kau mau pergi dari saya dan Raka yang sangat membutuhkanmu? Tanya Rama. BK diam dan menggigit bibirnya. Kau itu wanita yang cukup licik, kata Rama. BK mengangguk menggakui. Rama kemudian menatap BK lagi lekat. Bagaimana perasaanmu tentang saya? Kau juga mencintai suamimu, tidak semua pernikahan tanpa restu orang tua adalah salah, kata Rama, menyadarkan gadis keras kepala ini tentang statusnya juga. Tapi BK tidak bersuara. Kau tetap mau pergi? Tanya Rama berat. Kali ini BK mengangguk. Rama sedikit tertawa, dan mengumpat kemudian. Sialan kamu, BK, suaranya kasar. BK diam saja menerima penghinaan itu, memang BK licik. Sekali lagi saya tanya. Kata Rama. Kau tetap mau pergi dari saya? Kali ini dia bersikap sangat lembut. Iya, saya mau pergi, Tuan. Bagi saya hutang saya sudah dilunasi, Ndoro Sarah sudah memecat saya, kata BK. Kamu tahu dia tidak bisa memecat pekerja saya, kata Rama. Lelaki itu kemudian memakai kembali pakaiannya, membuat BK diam menunggu putusannya. Rama menatap ke arah BK setelah merapikan kemejanya. Lakukan sesukamu, kata Rama. Jantung BK seolah berhenti berdetak, saat Rama menatap BK, tatapan mata itu terlihat teduh. Kamu bebas sekarang, kata Rama. Rama menatap BK sebentar dan berlalu pergi dari hadapan wanita keras kepala itu. Sudah Rama tahan, membelanya di depan orang tuanya, melindunginya, ternyata tidak ada gunanya, dan hanya berakhir sia-sia. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.